Terus kalau misalkan menghadapi anak tantrum kayak gitu, guru harus ngapain biasanya? Kalau Gitu. kalau anak SLB itu kalau udah sayang sama gurunya, mereka enak banget, nurut banget. Mau gurunya nyuruh apa juga Iya. mau. Tapi Gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini sebenarnya sih ini bukan kayak semacam serius gitu. Jadi kayak cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Dan kebetulan kali ini gue punya temen cantik, ya pasti cewek kan. Dia masih muda juga, tapi dia memutuskan untuk menjadi seorang guru, tapi guru di sekolah luar biasa alias SLB. Gue penasaran banget apa sih motivasi dia bisa sampai mau menjadi guru SLB. Dan itu menurut gue suatu yang mulia. Gue pengen tahu kira-kira seberapa sabar dia mengajar murid-murid SLB yang notabene dia berkebutuhan khusus. Jadi langsung aja kita panggilkan. Mbak, mohon maaf, syuting dulu ya Mbak, kerja. Nanti fotonya nanti dulu Mbak. Sini. Jeng. Sini. Oke, perkenalkan diri Anda sekarang. Ngomong dong. Oh iya. Halo guys. Halo guys. Oke, jadi dia namanya Dena. Jadi si Dena ini adalah salah satu guru SLB darah Celuring ya. Celuring Banyuwangi. Kamu udah berapa lama sebenarnya? 2017 berarti 3 tahun. Berarti 3 tahun, sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu bisa jadi guru SLB gitu? Apa sih sebenarnya? Awalnya emang suka anak-anak pertama. Terus? Kalau ngajar di SLB itu pertamanya gara-gara dipaksa. Dipaksa sama? Orang tua. Orang tua. Soalnya ibuku dulu itu sekolah kayak ngurus anak berkebutuhan khusus, Gitu. tapi nggak sampai lulus. Terus habis itu nggak sampai lulus, akhirnya aku yang disuruh ngelanjutin. Oh, jadi dulu ibu sempat ngajar SLB juga? Nggak ngajar sih, cuman sekolah setara SMA, cuman belum sempat ngajar? Belum. Oh, gitu. Masih kayak pendidikan gitu? Iya, masih pendidikan. Gitu. Dan menurut kamu apa sih hal yang sekiranya tuh kayak dukanya deh? Kita jangan ngomong sukanya dulu. Dukanya apa sih kalau ngajar anak berkebutuhan khusus kayak gitu? Banyak. Oh, banyak banget berarti ya? Banyak. Apa? Kira-kira apa? Pertama, Misalkan apa? kalau awal-awal yang aku rasain bingung pas nanganin anak tantrum. Tantrum itu apa? Anak tantrum itu anak yang nggak terkendali sama sekali. Jadi dia tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, nggak ada sebab. Terus kalau misalkan menghadapi anak tantrum kayak gitu, guru harus ngapain biasanya? Kalau selama ini sih dibiarin aja, Mas. Oh, dibiarin? Dibiarin kan? Kalau misalkan dia sampai nangis kejer, gimana? Dibiarin, sampai dia gulung-gulung pun dibiarin. Oh, gitu. Karena itu biasanya ada durasinya, paling 5 menit, 3 menit. Oh, 5 menit? Dia udah tenang sendiri dah. Nah, kemudian selain tantrum, kira-kira apa nih ya dukanya yang dari anak-anak SLB? Apa ya, kalau dia apa ya, kejang, biasanya tiba-tiba kejang. Oh, kejang. Terutama anak autis. Anak autis tuh sering banget tiba-tiba dia kejang. Tiba-tiba dia ngamuk, sering banget. Oh, gitu. Dan itu sama kayak tantrum, nggak perlu ditanggulangi atau apa? Atau dibiarin? Kalau kejang biasanya ada, setiap anak beda-beda. Kadang ada yang kejangnya itu enggak, kalau kejang kan biasa, orang kejang biasa kan ya biasa kejang. Itu kadang ada yang tiba-tiba kepalanya dipukul. Oh, dipukul sendiri gitu? Dipukul-pukul pakai tangan, kadang dipukul ke meja. Oh, jentusin ke meja juga? Macam-macam. Dan itu kejadian-kejadian kayak gitu, itu tiap hari nggak sih ada yang kayak gitu? Kalau selama ini mungkin yang awal-awal. Biasanya itu Mas, apa kayak ada makanan yang nggak boleh. Misalkan? Kalau anak autis biasanya kayak susu, protein, ada yang alergi kan. Oh, gitu. Nah, kalau tetap konsumsi itu biasanya langsung. Oh, langsung kejadian. Sering kejang itu. Oke. Kemudian kalau ngomongin duka mungkin ya ekstrim ya, lumayan ekstrim ya. Sekarang kalau untuk cara proses mengajarnya gimana kamu?
dari segi baca deh atau apa gitu, gimana? Kalau aku sekarang kan ngajar autis. Autis kelas rendah, jadi mungkin difokuskan ke fisik motorik. Oh, fisik motorik. Kemudian jadi kamu nggak terlalu fokus sama? Nggak, pelajaran kayak membaca, berhitung itu kelas tinggi. Oh gitu, tapi kamu belum pernah? Selama ini awal kan setiap semester itu gurunya di rolling. Oh gitu. Jadi semua guru tuh harus bisa semua ketunaan. Oh itu ya. Awal masuk aku ngajar tunanetra. Oh tunanetra. Jadi awal masuk tunarungu awal. Awal tunarungu. Jadi awal masuk belum bisa apa-apa, belum ngerti apa-apa. Tiba-tiba dikasih tunarungu. Nah, bahasa isyarat pun nggak. Jadi gini, kamu kan dari ini menarik ya guys. Jadi kamu dari awal emang nggak ada basic sama sekali di SLB lah ya. Kamu juga kamu nggak kuliah jurusan itu segala macam. Waktu kamu terjun untuk ngajar itu dan belum punya pengalaman sama sekali, itu kayak gimana awalnya? Awal itu dikasih temen. Jadi satu kelas itu biasanya kalau satu kelas itu satu ketunaan, satu kelas, mungkin kelas 1 atau kelas 2, itu biasanya 1 atau 2 guru. Kalau guru baru pasti ada guru pendampingnya. Kalau yang belum punya basic kayak aku. Tapi kalau yang udah lulusan PLB pasti langsung. PLB itu apa? Pendidikan luar biasa. Oh gitu. Kuliahnya jurusannya PLB. Oh PLB. Itu nervous pastilah ya. Tapi kan sebelum kamu ngajar itu pasti di briefing dulu kan sama gurunya harus. Enggak. Oh, enggak. Aku dulu enggak langsung masuk. Budena masuk kelas ini ya langsung. Oh gitu. Oh. Dan satu kelas ada berapa anak? Ada berapa anak? Kalau aku dulu tunarungu sekitar 6 sampai 7. Oh gitu. Tunarungu kan berarti nggak bisa dengerin ya. Itu berarti kamu ngajarnya gimana? Maksudnya? Isyarat. Itu bisa contohin maksudnya kayak basic-basicnya deh gitu. Awal itu kan masih kelas rendah, jadi mereka juga masih belajar isyarat. Jadi saya belajarnya buka buku, ngajarnya buka buku kamus isyarat kan ada gitu. Kamus. Bisa contohin nggak sih kamu kalau misalkan isyarat tuh kayak gimana aja? Maksudnya? Isyarat yang apa mas? CB atau Bisindo? Apa itu? CB? CB itu kayak bahasa baku. Kalau bahasa orang kita ngomong bahasa baku. Kalau Bisindo itu ya bahasa biasa kayak bahasa gaul. Oh gitu. Oh ada bahasa gaul, bahasa slang gitu ya. Maksudnya kalau CB itu lebih ke satu-satu kayak di mana itu mana kan gini. Oh mana gini. Di itu gini. Jadi ada awalan, ada akhiran. Gimana? Gini apa? Ini di. Di. Ini di. Oh ini di. Terus mana? Oh di mana gitu. Terus kalau Bisindo cuma di mana. Oh gitu. Kayak bahasa biasa. Misalkan coba deh sekarang kamu contohnya kira-kira aku lagi makan misalnya gimana ngomongnya? Isyaratnya gimana? Aku makan. Aku makan gitu misalkan. Aku biasa aku. Oh aku gini. Makan gini. Oh gini tapi gini. Gini. Itu kita mulutnya juga sambil apa namanya kayak ngomong gitu ya, tetap kebuka gitu ya. Kalau di sekolahku kan dibiasain anak-anak itu harus baca bibir. Jadi mereka nggak cuma belajar bahasa isyarat, tapi belajar bahasa bibir. Jadi mereka lihat bibirnya orang yang ngajak ngomong. Diperhatikan gitu ya sama mereka benar-benar. Soalnya kan kalau di dunia kalau di lingkungan umum kan nggak semua orang bisa bahasa isyarat, Mas. Bener. Jadi mereka dilatih baca bibir. Nah kalau untuk urusan baca itu pakai apa? Huruf braille apa? Braille itu tunanetra. Oh khusus tunanetra. Khusus tunanetra. Sorry. Tapi di sana ada juga yang tunanetra. Ada banyak. Oke, jadi di tempat kamu ngajar itu semua ketunaan ada. Tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, autis. Tunagrahita. Ya. Apa itu grahita? Tunagrahita itu terlambat berpikir. Jadi mungkin mereka umurnya contohnya ya, mereka umur 15 tahun tapi pikirannya tuh masih anak 5 tahun, 7 tahun. Oh, bisa kasarnya sih lemot gitu ya. Lemot. Grahita, apalagi tadi? Tunadaksa. Daksa itu apa? Tunadaksa itu cacat fisik, kayak gak punya tangan, gak punya tangan, gak punya kaki. Tunadaksa. Kemudian apa lagi? Tunanetra, nggak bisa melihat. Tunarungu, bisa dengar. Tuna apa nih ya? Sama autis. Oh, sama autis. Menurut kamu dari semua ketunaan itu udah pernah ngajar semuanya? Sudah. Tunadaksa sih yang belum.
Oh, jaksa. Dari semua yang kamu ajar itu kira-kira ketunaan apa yang menurut kamu satu tuh lagi mas. apa? CP. Apa itu? Apa ya, lupa. CP. Maksudnya CP itu kayak apa ya? Sebagian anggota tubuhnya itu nggak berfungsi. Nah, terus yang berfungsi? Jadi kayak tangannya kayak gimana ya? Kayak nggak normal gitu loh mas. Maaf kan, kayak nggak bisa jalan. Lemes gitu? Iya lemes, kayak nggak ada tenaganya. Berarti komunikasinya gimana? Cuman beberapa ada yang bisa diajak komunikasi, beberapa ya ada yang enggak. Oh iya. Nah menurut kamu dari semua ketunaan tadi yang kamu pernah ngajar, itu yang paling susah menurut kamu? Autis. Wah autis ya. Dan kebetulan kamu sekarang ngajar autis. Oh, sabar ya Bu Dena. 3 semester ini autis. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak bete banget sama mereka gitu? Pernah lah. Kan kadang mereka nggak selalu enak diajak ngomong kan mas. Kadang ada yang kalau apalagi pas mau tantrum kan pasti ada apa ya kayak ciri-cirinya. Setiap anak pasti ada ciri-cirinya kalau mau tantrum. Apa biasanya? Ada yang kayak kalau muridku ada satu tantrumnya itu kepalanya di apa ya? Sentusin meja. Ke meja. Kalau anak autis kan kursi terus langsung ada mejanya. Oh gitu ya. Kayak kuliah. Tapi ada kunciannya. Oh ada kuncinya juga. Soalnya kalau nggak ada mereka bisa lari. Serius? Maksudnya lari di kelas lari gitu? Keluar. Oh lari keluar? Terus gurunya ngejar gitu? Iya. Ada dulu murid SMP. Oh gitu. Dia tuh masuk situ udah SMP. Masuk tuh udah SMP. Dan perkenalan lingkungan baru mungkin. Oh gitu. Jadi dia nggak betah di kelas, lari ke sawah. Ke sawah? Gurunya benar-benar nyari gitu? Oh gitu. Gurunya ikut lari ke sawah. Oke. Nah kalau tadi kita udah ngomongin dukanya nih, kira-kira sukanya apa sih kalau ngajar murid SLB gitu? Kalau anak SLB itu kalau udah sayang sama gurunya, mereka enak banget, nurut banget. Mau gurunya nyuruh apa juga mau. Tapi gitu. kalau anak SLB itu kan gampang bosen mas. Oh gitu. Jadi kelihatan kalau mereka kayak males, pasti langsung ganti pelajaran, ganti topik, diajak mainan. Oh mudi lah, istilahnya mudi lah ya, kayak cewek gitu mudi. Aku enggak. Tadi kita udah ngobrolin yang murid sampai dikunci di meja, kemudian lari-lari ke sawah juga pernah gitu ya. Kalau misalkan awal masuk sekolah nih kan pasti perkenalan kan, kalau anak murid pasti perkenalan. Kira-kira mereka bisa juga nggak sih perkenalan kayak gitu? Bisa lah mas. Itu gimana mereka caranya? Biasanya kan kalau yang udah besar masih enak. Pasti kalau kayak ketunaan, apalagi yang ketunaan netra, tunarungu itu masih enak. Tapi kalau yang udah tunaganda masih kecil, gurunya ekstra. Biasanya satu ditanganin 2 sampai 3 guru. Tunaganda tuh maksudnya satu siswa ada punya 2 keturunan. Misalkan ada tunarungu sama tunanetra misalkan gitu, Bisa. Tapi kalau di sekolahku yang ada itu autis sama tunagrahita. Autis sama tunanetra. Jadi dia tunanetra tapi autis juga, hiperaktif. Itu yang nangani bisa lebih dari 1 guru? Biasanya 2 sampai 3 guru yang nangani. Kalau awal, nanti kalau anaknya udah gak terbiasa, udah kenal teman-teman di kelasnya, udah kenal lingkungannya, itu baru 1 orang. Tapi pasti Tuhan itu menciptakan umatnya gitu, maksudnya di balik kekurangannya pasti adalah kelebihan-kelebihan atau enggak prestasinya kan ya. Bisa kasih tahu nggak sih kira-kira prestasi apa yang pernah kamu jumpai sama murid yang kamu ajar? Barusan ini sih. Apa? Setiap tahun itu kan pasti ada kayak lomba-lomba. Oh lomba. Biasanya 17-an gitu? Bukan? Bukan, tapi lombanya kayak boci itu buat bocil? Bukan. Boci itu biasanya permainannya anak Down syndrome. Apa? Down syndrome. Apa itu? Down syndrome itu 1000 wajah kalau Saman pernah lihat wajah yang sama-sama itu mas. Wajah sama-sama gitu? Wajahnya tuh mirip-mirip. Oh gitu? Kalau anak Down syndrome itu ya wajahnya gitu, mirip-mirip. Oh paham, oke. Paham kan? Kemudian? Kalau anak Down syndrome itu biasanya keseimbangannya yang kurang. Kayak berjalan di atas papan, pelajarannya gitu-gitu aja. Tapi permainannya, lombanya itu ada sendiri, namanya boci. Tapi kalau misalkan lomba kayak gitu, itu semua jadi satu apa dibagi per ketunaan? Dibagi per ketunaan.
Oh gitu ya. Biasanya dibagi per ketunaan. Cuman kalau yang kayak lombanya fashion atau lombanya merias wajah itu baru biasanya anak tunarungu sama anak tunagrahita. Tapi kebanyakan selama ini dipisah sih, tunarungu sendiri, tunagrahita sendiri. Oh mereka bisa make up gitu ya? Muridku kemarin juara 2 nasional. Juara nasional. Berarti lombanya di Malang. Oh di Malang. Wah luar biasa. Terus ada ekstrakurikuler nggak sih kayak sekolah normal gitu? Ada. Itu apa biasanya ekstrakurikuler? Malah justru mereka itu difokuskan ke ekstranya. Oh bukan ke akademiknya? Bukan, ke ekstranya. Apa ekstranya biasanya? Kalau di sana ada cuci motor. Cuci motor serius? Motor. Cuci motor, Terus? merias wajah, nari, Oh, body nari. painting, terus masak, menjahit, kayak gitu. Oh ada juga sebenarnya. Ada. Itu mereka kalau misalkan ekstrakurikuler kayak gitu, ibaratnya gini, guru aja kalau misalkan ngajar yang akademis kan susah. Kalau apalagi kalau misalkan nari deh gitu, mereka cara hafalnya gimana? Maksudnya sama juga nggak sih kayak anak normal gitu? Sama, cuman kalau nari kayak nari ya kan kebanyakan muridku yang ikut tuh anak tunarungu malah yang ikut nari. Oh yang nggak bisa denger gitu Yang ya? nggak bisa dengar yang ikut nari. Jadi mereka cuman Cara denger musiknya gimana? nggak denger lah mas. Oh, Mereka cuman ngitung gerakannya kayak gerakan satu ini berapa kali hitungan. Ketukannya tek gitu ya. Terus? Ketukannya berapa kali hitungan kayak gitu. Oh gitu. Jadi pas ketika musiknya bunyi gitu kan, pas dimulai gitu mereka benar-benar nggak denger ya? Enggak. Hanya Biasanya ngafalin. ada gurunya di depan. Jadi mereka tampil di sini, di depannya sini ada gurunya. Oh guru ikut tampil juga? Enggak tampil, cuman di belakang layar gitu loh. Iya. Mereka gurunya tuh biasanya cuman kayak ngasih kode Oh, gitu. gerakan ini. Nah. Tapi selebihnya mereka. Nah biasanya kan juga kalau di kita itu tiap tahun tuh pasti ada kayak karnaval untuk merayakan 17 Agustus. Nah ya kan itu pasti anak-anak yang berkebutuhan khusus itu pasti di nomor pertama lah. Maksudnya urutannya mungkin biar nggak terlalu lama juga gitu kan untuk antriannya. Nah itu biasanya mereka juga pas dandan gitu kan, karena kalau karnaval itu for your information itu pasti kita dandan ala-ala kayak dandan Nusantara ya, misalkan jadi pakai kostum apa gitu. Mereka itu dipilih guru atau dari orang tua atau gimana? Kalau di sekolahku sih selama ini orang tuanya yang minta. Oh anakku pengen jadi ini, menjadi itu gitu ya. Ya, tapi kadang orang tua tuh nggak mikirin anakku kuat nggak ya, Nah, iya. anakku bisa nggak ya. Jadi kadang ada anak yang dari tengah jalan Pingsan. copot sanggul lah. Oh gitu, mungkin berat gitu ya. Iya. Tapi ya gurunya akhirnya yang nangani ya, tetap guru. Orang tua mah pasti pengennya, oh aku pengen aku cantik pakai sanggul. Tapi Ternyata ada beberapa yang dandannya wah, tapi cuma buat foto, nggak ikut jalan. Serius? Iya. Dia cuma dandan yang kostum grande gitu, tiba-tiba cuma buat foto doang. Kadang ada anak-anak yang kuat sebenarnya, cuman ngantuk kadang kan. Oh, ngantuk. Kalau anak-anak kan gitu ngantuk. Kalau pingsan ada nggak ya sampai pingsan gitu? Enggak sih. Oh selama ini belum? Selama aku di situ belum. Oh belum pernah. Oke guys, itu tadi obrolan gue sama si Dena, si guru SLB, dan suka dukanya dia selama mengajar selama 3 tahun ini kurang lebih ya. Dan kebetulan Dina juga bentar lagi mau kerja ya. Jadi yaudah kalau gitu segitu dulu obrolan kita hari ini. Thank you banget Dina, semoga sukses, semoga makin sabar ngajar mereka. Oke, thank you deh.